Halo semua, balik lagi di Seduhan Project bareng gua Kemal dan we are here in Amsterdam Coffee and Bar. Nah, di belakang gue ini Amsterdam Coffee and Bar-nya. Kenapa gua kesini? Gue cuman sekedar pengen coffee shop tour. Ya, jadi gue pengen tour keliling coffee shop. Nanti bakalan ada yang punya, yang nge-guide gua. Ada apa aja sih di dalam Amsterdam Coffee and Bar ini? Oke, sebelum ketemu sama si Adam ya, atau yang punya Amsterdam ya, gue pengen minum dulu kali ya, enaknya ya. Nggak pakai kali, emang pengen minum. Aus, bro. Ya, nggak usah takut bro, nggak gigit. Rekomendasi minuman di sini apa bro? Kita bestsellernya kopi susu dam, bang. Kopi susu? Kopi susu dam. Kopi susu dam. Oh, gula aren. Iya. Selain dari gula aren? Paling kopi susu wine, bang. Wine apa? Jadi dia kopi robusta, fermentasi pakai wine. Kopi robusta fermentasi wine. Iya. Halal kagak? Halal, bang. Halal. Jadi fermentasinya bukan berarti si wine-nya beneran ya, fermentasi biji kopi doang ya. Minuman gue udah dateng. Beneran dia bilang ada rasa pisangnya, dan ini keluar banget rasa pisangnya. Tapi yang paling pertama gue rasain adalah itu rasa fermentasi yang kayak wine-nya itu bener-bener kencang banget. Robusta wine-nya ini dari mana? Dari Dampit. Dari Dampit. Robusta wine-nya robusta wine robusta Dampit. Robusta Dampit difermentasi wine gitu ya. Processing wine proses ya. Robusta Dampit kebun sendiri nih. Kebun sendiri punya keluarganya Adam. Oke, jadi Mr. Dam ini sebenarnya punya kebun sendiri. Dampit. Asli Jawa Timur Dampit. Oke, asli Jawa Timur Dampit. Berarti jual roast bean juga di sini? Ada. Gue udah nyobain minumannya, makanannya, terus juga gue udah keliling-keliling. Yang punya si Adam udah datang, pemilik dari Mr. Dam's Coffee and Bar. Kita tanya-tanya. Bro. Halo bang. Yo, halo. Kan tadi udah ketemu sebenarnya. Settingan lagi kan. Nah, gue pengen jelasin maksud kedatangan gue tuh kan pengen ngeliat-liat di sini tempatnya kayak gimana. Terus juga sekalian kita ngobrolin acara besok ya. Oh, iya, yang ada nyeduh seru di Mr. Dam. Nanti kita tanya-tanya, tapi sebelum kita tanya-tanya itu mau ngeliat-liat dulu keliling ada apa aja sih di Mr. Dam Coffee ini. Boleh ayo kita. Apa aja nih kira-kira? Ada barnya. Ada barnya pasti ya kan? Ada barnya yang pasti, dan mesinnya ada 2. Terus ada grinder 1, 2, 3. Iya. Kita barnya belakangan kali ya, kita kuliknya belakangan. Katanya di atas tuh ada tempat yang seru, podcast. ada studio podcast. Iya. Gas kan? Nih, kita ke studio podcast. Oke, studio podcast. Wow. Ini dia nih studio podcastnya nih. Nggak, gue tiba-tiba langsung lihat deh. Meja biliar yang sangat besar. Asik ya, jadi orang-orang di sini. Ini ada yang lagi ngedit. Ngedit buat. Halo Mas Editor. Iya. Malu-malu biasa kalau editor. Ini studio podcast. Iya. Ya, Mr. Dam Podcast produksinya di sini, bro. Studio podcast kita nih. Keren ya? Nggak begitu besar, tapi sangat menarik gitu. Nih gue denger udah akustik nih ya. Iya. Rumah akustik ya. Jadi cek. Halo. Nah, udah menghilangkan gema, gaung. Oke, sekarang selamat datang di Mr. Dam Podcast. Oke. Nah, gue pengen tanya nih, take over nih. Gila. Kenapa gue nggak bilang take over aja sekalian? Oke, nih Mr. Dam Podcast ya. Kenapa sih lu bikin Mr. Dam Podcast? Karena gue suka ngobrol sih. Suka ngobrol. Terus kali suka ngobrol terus ya pengen lebih
ini aja sih, lebih dikenal lagi gitu segala macam. Pengen jadi artis kali. Ya. Yang gue tahu ya di Mr. Dam Podcast tuh semua acaranya seru-seru. Jadi gue nyoba ganti kepribadian nih untuk membawanya seru. Ai. Mas Joy? Masnya mana nih? Gak ada Mas Joy-nya. Udah berapa lama bikin Mr. Dam Podcast nih? Mr. Dam Podcast itu udah berjalan 2 bulan. Mr. Dam Podcast-nya 2 bulan. Iya. Kalau Mr. Dam Coffee and Bar-nya? Mr. Damnya sendiri udah jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Lu bisa lihat di sini nanti ya. Iya. Gue di sini kayak ngelihat kayak ini podcast besar loh. Udah ada persiapan yang keren-keren dan kayaknya di video-video lu ada sponsor-sponsor. Kok di sini nggak ada? Di tag dulu ya. Dulu lah. Keren bro. Ayo kawan-kawan yang mau buat podcast. Iya, betul. Mau dipromosikan usahanya bisa di Mr. Dam Podcast. Nah, buat teman-teman yang punya usaha, punya sesuatu hal yang unik, bisa calling-calling, main-main ngopi di Mr. Dam terus Bisa. bilang, "Gue di ini dong, gue di videoin di Mr. Dam." Bisa. 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 Enak tuh. Memang ada Sortir menyortir nggak? enggak sih gua. Enggak. Karena yang gua ambil di sini di Mr. Dam Podcast ini buat sarana niaga. Sarana niaga. Iya. Oh, media promosi. Iya. Ya, ini juga ada fasilitas Oke. buat main Fasilitas biliar. buat orang-orang sini biar menyenangkan ya. Betul. Ya, Nah. biar kayak rumah sendiri aja. Tapi emang ada rencana nggak sih ini mau jadiin apa gitu? Oh, ada. 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 Mau di develop lagi biar lebih ini. Niatnya itu studio gue mundurin ke belakang. Oke. Terus di ini gue panjangin ke depan sampai gue bikin dak-dakan lagi. Oh, sampai ke depan gitu. Iya. Oh. Sampai nanti di atas gue mau bikin rooftop. Wow. Itu kira-kira berapa lama lagi tuh? Tahun depan. Tahun depan balik lagi ke sini harus sudah berubah. Kita doain sama-sama. Amin. Amin, amin, Ke amin. bawah lagi, kita lihat barnya. Gue masuk bar ya? Boleh, Iya, silakan, kita ayo. masuk Kita bar masuk bar. dulu. Kita mau tahu berapa sih biaya bikin bar ini? Nah, Apa nih mau ditanya? gue pengen tahu di bar ya kan bar kopi pasti ya ada mesin espresso lah segala macam. Yang kadang-kadang orang pengen tahu tuh sebenarnya bikin bar seperti ini biayanya berapa? Kita mulai dari mana? Dari sebelah sana ya Mulai kita cari tahu berapa biayanya. Blender. Bentar Blender dulu, ini kalkulator dikeluarin Oh, dulu. boleh. Ini kalkulatornya keluar dulu. Ini apa nih? ini blender buat bikin smoothies. Berapa? Ini harganya 2.500.000. 2.500.000. Ya. Oke. Terus Ditambah ini kettle listrik. kettle air. Ya, kettle air. Kettle air ini berapa gue beli ya? 1 juta paling. 1 juta kettle air. Kayaknya sih. Buat manasin air ya 1 juta. Tambah lagi. Grinder. Grinder, Ini grinder. buat manual, Grinder manual ini. Iya. Ini sekitar 3 juta. Grinder manual brew 3 juta. Geser sedikit ini. Oh, nggak usah skip dulu. Mesin. Nah, mesin ini mereknya Arpa. Arpa. Vera Arpa, 2 grup. Ini gue dulu Arpa beli 2 grup. 77 juta. 77 juta. Enak nih nulisnya nih. Udah 83. Ini mesin Quadra. Quadra. Ah. Ini gue dulu beli mesin 32.500.000. 30? 2.500.000. 32.500.000. Iya. Grinder. Ini gua kemana nih? Ini ada grinder. Grinder ini, yang ini kalau nggak salah. Ini apa sih grindernya? Maquinos. Maquinos. Ini 7 juta kalau nggak salah. Maquinos 7 juta. Yang ini 8 juta. Ini 8 juta. Apalagi ya? Apa? Ini epic banget nih mesin kasirnya nih. Ah. Berapa nih? Mesin kasir 2 juta kayaknya deh. 2 juta. Ini nambahin kesan old school-nya gitu. Tambah 2 juta, tambah lagi. Apalagi yang bisa manual brew, alat-alat manual brew? Ini. Ngumpet dia. Oh, di situ ada. Ya. Lucu ya. Berapa nih? Ini gue beli berapa? Wah. Ini Kalau ini Unik nih, ini, unik. ini produk sendiri nih. oh bikin sendiri di Bikin sini. sendiri, Mr. Damwood ada. Oh, Mr. Damwood. Ya. Furniture. Iya. Totally berapa? Untuk manual brewing lo? Berapa Yang punya harus tahu, masa nggak tahu? 500.000 lah paling. Totally 500.000. Iya. Hario 01. Heeh. Nih, kayaknya sih seharusnya lebih lah ya. Ya mungkin. 500 lah ya. Apalagi Meja bar. meja bar bikin sendiri.
Iya, dia punya Mr. Damut. Curang ya. Kalau dijual harga berapa ya? Dijual berapa ya? Biasanya 7 jutaan sih, 10 juta lah. Enggak sih, Gila. mahal banget sih kayaknya. Mahal gitu. banget ya. Berapa nih kira-kira? 5 juta? Ya, 1 juta? 3 jutanya lah ya. Oh, Apa kirain 2 mau juta? telepon temen dulu? Nggak usah lah. Oke. Tambah lagi. Bentar, kok ngaco ini? Tambah 5 juta, wow. Apalagi showcase. Showcase. Showcase ini berapa ya? 2,5 kali. 2,5. Kita tebak, apakah sudah mencapai 200? Tapi nyampe nggak 200 pas lagi bikin semua ini? Enggak. Nggak nyampe? Nggak nyampe. Iya, total barang yang tadi di bar ini ada 141 juta. Iya. Dulu gue budgetin buat bar 150 juta memang. Oh, sesuai ya. Iya. Budget 150, di sini 141 juta. Yang gue pengen tahu selanjutnya adalah, apakah lu ngerti kopi sebelum lu buka kedai kopi? Awalnya? Awalnya gue nggak ngerti. Gue cuma nongkrong dan ya udah anak nongkrongan aja gitu. Nah dari situ ya udah tuh gue mulai mencoba lihat orang tuh bikin kopi gimana sih. Kayaknya ini unik gitu loh. Kayaknya tuh banyak temen gue tuh bilang ya kalau lu bikin dengan rasio yang sama, gramasi yang sama, cara yang sama tuh tergantung tangan pasti beda atau gitu kan. Betul, Nah, betul. dari situ gue mulai tertarik. Akhirnya gue belajar ya basic aja, manual brew atau espresso base. Terus sudah itu ya udah gue buka Mr. Dam, sembari buka sembari belajar gitu. Jadi sembari buka, sembari belajar, dan tetap semangat yang pasti Iya, ya. betul. Soalnya banyak yang udah buka, mempelajari, taunya kendor. Iya. Jadi harus pertahankan semangatnya. Biar lebih enak kali ngobrolnya sambil duduk, sambil Boleh. nikmati kopi gitu Boleh, ya. boleh. Soalnya katanya, bukan katanya ya, tadi gue minum kopi yang memang unik rasanya itu. Si wine, kopi susu wine. Barista bantuin dong, tadi namanya apa? Iya, kopi susu wine. Kopi susu wine, benar. Jadi sambil duduk kita ngobrol sama Mr. Dam. Boleh. Adam. Balik lagi ke meja barnya, memang di meja bar cocok banget buat sambil ngobrol-ngobrol gitu, pas ya. Nah, tadi kita udah bahas harga-harganya, biayanya, terus ya bikin Mr. Dam podcast dari kapan, Mr. Dam Coffee and Bar-nya juga dari kapannya udah tadi ya? Udah. Nah, terus yang gua suka tuh tadi tuh kopi susu wine-nya yang lagi dibikinin sama barista. Katanya si wine robustanya itu dari kebun sendiri. Betul. Nah, gue pengen tanya aja deh langsung nih sama yang punya kebun. Itu memang kebun sendiri milik keluarga atau gimana nih? Kebun itu tadinya memang punya keluarga. Nah tadinya itu ya panen udah kasih tengkulak segala macem kan. Nah, Iya. karena gue buka Mr. Dam ini, buka kopi, akhirnya gue ambil alih. Oh gitu. Jadi sekarang udah ngurusin kebunnya sendiri ya? Ya betul. Iya, oke juga sih, enak ya punya kebunnya, punya kedai kopinya juga. Roasterinya? Roasterinya belum. Roasterinya akan. Ya. Emang kurang pasnya satu doang ya. Punya kebun, punya kedai, nggak punya roastery. Gue doain biar punya juga roasterinya. Amin. Nah, itu di kebunnya itu ada apa aja? Kebun itu gue ada Arabica Robusta atau gimana? Arabica Robusta, terus ada luwak, sama coklat. Ada kebun coklat juga. Boleh tahu berapa kilogram per tahun atau berapa ton per tahun ininya produksinya? Produksinya sih gue nggak begitu tahu sih, paling luas si kebun itu sih. Luas kebunnya berapa Kalau nih? kebun itu kopinya itu 3 hektar. Luas kebun kopi 3 hektar. Iya. Terus kalau luwak itu sekitar 1 lah. 1 1 hektar. Iya, sama si coklat juga 1 hektar. Wow. Dia mah anteng-anteng aja, kopi aman. Iya makanya. Aman banget. Kopi dari wilayah mana nih? Bang Dampit, dikasih? Malang. Oke, kopi Dampit Malang. Dampit banyak yang suka, dia punya kebunnya di sana. Berapa harganya, Bro? Ditanyanya ambil nutup gini kan, berapa harganya? Kalau ngambil green bean di tempat lu bisa? Bisa. Bisa. Berapa tuh kisarannya untuk yang biasa lah? Yang biasa 35.000 lah. 35.000 Robusta?
Robusta Dampit 35.000. Ada Arabikanya? Ada Arabikanya. Arabikanya Dampit? Arabikanya Dampit itu 60.000. 60.000. Iya. Full wash. Iya. Full wash. Kalau yang wine? Yang wine green bean-nya ya? Iya. Green bean-nya itu sekitar 125. Oh, green bean wine 125. Iya. Kalau udah roasted? Kalau udah roast 250 gramnya itu gue jualnya 100.000. Mahal ya? Mahal ya karena wine-nya sendiri aja udah berapa? 250 gram 100.000, 1 kilo ya sekitar berapa ratus ya? Berarti kalau pengen nyobain kesini aja lah, satu Iya. gelasnya murah. Kopi susu wine-nya itu cuma harga 20.000. Iya. Kopi susu gula aren dengan espresso Robusta wine. Worth it. Masih diproses bikin. Dan setahu gua si Robusta wine ini cuma ada di gua. Untuk dari Dampit ya. Oke, dari Dampit cuma Iya. ada satu. Iya. Di sana ada prosesornya juga atau gimana? Kebetulan Om sendiri. Oh, omnya prosesor. Iya. Keluarga punya kebun, Iya. prosesornya omnya. Toko ngejualin Iya. si Adam. Bagus muternya. Jadi pengen. Ada yang punya kebun mau dijual? Ada yang mau beliin? Ada dua pertanyaan kan? Oke. Mr. Dam, EST 2018 Coffee Bar. Jadi Nah ini kan jarang ditemui di tempat lain ya. Kopi susu gula aren tapi memakai robusta wine, pakai wine lah ya. Dan tadi pas baru datang gue udah nyobain, emang wine-nya berasa banget. Dan ini akhirnya kopi keberapa kalinya di sini karena memang enak-enak kopinya. Nggak berubah, rasanya tetap enak sama yang tadi. Nah, kenapa lu kepikirannya pakai robusta wine untuk gula aren? Kan orang-orang yang kekinian itu kan pada cuma kopi susu gula aren gitu. Tiba-tiba ditambahin robusta wine, kenapa? mau bikin signature sendiri sih. Signature sendiri. Iya, dari si Mr. Dam ini. Karena kalau gue cuma bikin kopi susu gula aren, ya apa bedanya gue sama yang lain gitu loh. Nah, cara membedakannya apa? Ya ini si robusta wine. Diferensialnya ya. Gue sok-sok Inggris tapi agak susah nyebutnya. Buat yang belum nonton podcastnya Mr. Dam, bisa langsung ke Mr. Dam Podcast channelnya di YouTube. Terus juga jangan lupa untuk datang ke sini nyobain minuman signature-nya yang enak banget. Dan apalagi ada yang mau diinin lagi? Kalau mau beli green bean-nya bisa juga, roasted beans-nya ada. Kayak semuanya ada soal kopi di sini. Jual alat juga nggak? Alat akan mungkin. Akan juga loh. Ini satu ruko, sebelah ada ruko-ruko. Kayaknya mau dihantam semua deh, diambil semua buat. Itu sudah di planning ya. Oke, dia punya planning panjang loh. Umur berapa sih Dev sebenarnya? Gue umur 23. 23 tahun, punya plan bisnis yang bagus, punya bisnis yang bagusnya juga. Dan dapat support dari keluarga. Iya. Sukses lo cepet banget nih. Aduh, gila. Pengen gue bro mundur ke berapa tahun ke belakang gitu, terus gue bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Aduh, gila 23 tahun dong, seriously? Iya. Cek KTP apa? Beneran 23? Iya, beneran 23. Gue gak percaya ya, di 23 tahun punya bisnis yang banyak ya. Dan insya Allah 5 tahun ke depan gue buka lagi di Bali. Tapi bikinnya bukan kopi. Apa tuh? Bar kalau di sana. Bar. Iya. Atau enggak nanti di Lombok bikinnya authentic Indonesian culture gitu. Restoran. Jadi gue mau bikin Mr. Dam ini nggak cuma kopi aja gitu, banyak, ada pusat jajan oleh-oleh atau clothing atau Mr. Dam Wood atau Mr. Dam Bar atau Mr. Dam Cafe. Yang itu banyak banget. Yang sekarang sudah berjalan apa aja? Yang sekarang sudah berjalan si Coffee and Bar ini. Mr. Dam Coffee and Bar, Iya, Mr. Dam Podcast, Mr. Dam Wood. Mr. Dam Wood. Iya. Oh, 3. Habis itu mau ditambahin lagi. Ada production itu musik, studio recording. Oh, studio recording. Iya. Oke, ada 4 lini bisnis di usianya yang ke-23. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih caranya di umur 23 tahun yang sangat muda itu bisa membuat bisnis sebesar ini, boleh kan pada nanya, datang-datang, sharing boleh, gitu. Sharing boleh. Karena ini membuat
iri usia-usia yang di atasnya, termasuk saya. Itu cukup iri ya, usia muda bisa seperti ini. Masih nggak percaya. Well, dari tadi udah di sini cukup lama, kita juga udah nanyain banyak hal. Jangan lupa di minggu besok tanggal 29 sampai 30 bakal ada acara yang namanya Nyeduh Seru di Amsterdam Cafe and Bar di Cipadu. Ya. Dan ini di Kopi 103 juga. Dan di Kopi 103. Ya. Buat yang penasaran, betul, langsung aja kepoin Instagramnya, kepoin podcastnya di YouTube, dan datang ke sini untuk menikmati gelas kopi nikmat di Amsterdam Coffee. Dari gua undur diri. Adam, Pak Rezi undur diri. Jangan lupa ya, di like, comment, share, dan subscribe di channelnya Bang Kemal, ya enggak? Yoi, Seduhan Project. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Yuk kita ngopi, yuk kita ngopi, enggak sendiri, enggak sendiri. Yuk kita ngopi bersama, menghibur diri. Ada Arabica juga Robusta, bersama-sama kita tertawa, nikmati malam bersama kawan. Kopi hitam selalu jadi pilihan. Ada kopi susu, kopi buat kamu, kopi istimewa setelah lelah bekerja. Yuk dinikmati kopi seduhan kami hanya di sini, hanya di sini. Hey, yuk kita ngopi, yuk kita ngopi, enggak sendiri, enggak sendiri. Yuk kita ngopi bersama, menghibur diri.